Shalom, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Walaupun masih secara online, kita tetap bersyukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih kesempatan kembali Tuhan berikan pada kami semua untuk beribadah. Walaupun secara online, kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat. Hari ini biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati, meneguhkan, bahkan semua saudara-saudara kami yang mendengar semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki bulan Agustus ini kita melihat bahwa waktunya berjalan begitu cepat sekali. Dan 4 bulan lagi kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan sering saya katakan dengan bergantinya tahun kita akan masuk dalam masa-masa yang sulit. Karena apa saudara? Alkitab yang mengatakan bahwa pada akhir zaman itu akan ada kesulitan yang lebih banyak lagi. Itulah variasi kehidupan. Masalah semakin banyak, bertubi-tubi. Tapi jangan pernah takut saudara. Karena kita memiliki Yesus Kristus yang senantiasa berjanji untuk menolong kita. Amin. Saudara, walaupun saat ini masih ada pandemi COVID-19, dan ancaman ada resesi ekonomi global, bahkan ancaman perang di Laut Cina Selatan. Tetapi tetaplah tenang saudara, karena kita tahu semua bisa terjadi kalau itu dikehendaki oleh Tuhan. Tetap berdoa saja. Saudara, berapa banyak hari-hari ini saya melihat orang yang resah, bingung menghadapi segala tantangan kesulitan yang ada di depan kita. Nah, saudara, dengan adanya virus corona ini, banyak orang yang ketakutan, saudara. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, ada virus yang lebih berbahaya dari itu jikalau kita mengalami stres, depresi, mengalami ketakutan dan putus asa. Itu lebih berbahaya. Itu sebabnya hari ini saya akan menyuntikkan saudara kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah never give up. Jangan menyerah, saudara. Ya, kita membaca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus. Ternyata di dalam pelayanan Rasul Paulus itu banyak sekali tantangan, kesulitan yang dia harus hadapi. Bahkan nyawa setiap hari itu saudara terancam. Belum lagi dilukiskan oleh Rasul Paulus ketika dia dicambuk, mengalami karam kapal, kedinginan, kelaparan, ada pengkhianat, ada ancaman di mana-mana. Tetapi tahukah saudara, Rasul yang besar ini tidak pernah menyerah. Itu sebabnya ini yang harus kita teladani, kita belajar dari Rasul yang besar ini saudara. Walaupun banyak tantangan kesulitan akhir-akhir ini, saya katakan jangan pernah menyerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada seorang tokoh yang luar biasa, namanya Sir Winston Churchill, seorang Perdana Menteri dari negara Inggris. Dulu dalam Perang Dunia Kedua, dia sebagai jenderal, saudara. Satu kali dia diundang oleh perguruan tinggi untuk memberikan pidato, saudara. Karena ada mahasiswa yang diwisuda, dia disuruh memberikan nasihat kepada para mahasiswa.
Nah, pada hari hanya, saudara, Jenderal Perdana Menteri yang karismatik ini hadir, saudara. Semua mata tertuju kepada tokoh ini. Apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia beri nasihat kepada semua mahasiswa yang wisuda pada waktu itu. Nah, ketika dia maju ke podium, saudara, semua mata melotot melihat kepada dia, mulai dari mahasiswa, para dosen, rektor sekalipun. Mereka berharap-harap cemas apa yang akan dikatakan oleh seorang tokoh yang besar ini. Kemudian Sir Winston Churchill memulai pidatonya. Dia berkata, "Never give up. Never give up. Once again I say, never give up." Dia berkata, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekali lagi ku katakan, jangan menyerah. Lalu dia kembali turun, saudara. Semua orang bertepuk tangan. Mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan. Tetapi memang inilah, saudara. Ya, apa yang dikatakan oleh Sir Winston Churchill ini, bahwa di dalam kehidupan ini, apapun yang akan terjadi, jangan pernah menyerah. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa pidato ini sungguh memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara, mengapa kita tidak boleh menyerah, saudara. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Yang pertama, sebab Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, dia memberikan satu pesan yang sangat penting. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, dia berkata, "Goye, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. I will be with you till the end of time." Nah, saudara, ini yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tidak menyerah, saudara. Karena ada Tuhan Yesus yang berjanji untuk menyertai kita. Kalau Tuhan yang berjanji tidak seperti manusia, saudara. Dia pasti, saudara, menggenapi. Dia akan senantiasa menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah akan membiarkan engkau. Janganlah gentar, jangan putus asa. Saudara, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Itu sebabnya jangan pernah menyerah, saudara. Walaupun kesulitan banyak, tantangan begitu banyak, saudara. Tapi tetap percaya ada Tuhan Yesus yang berjanji untuk menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita bisa dengan yakin berkata seperti yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu aku yakin the Lord is my helper. I will not fear. Tuhan itu adalah penolongku. Itu sebabnya aku tidak takut. Saudara, sekali lagi, kalau Tuhan menyertai kita, jangan pernah menyerah. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab banyak cerita tentang tokoh-tokoh yang tidak pernah menyerah. Dan akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara ingat, di dalam kitab Markus pasal yang ke-5, ada cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi kemana-mana, ke semua tabib. Hartanya habis ludes untuk membayar, tapi tidak ada hasilnya apa-apa. Tapi ketika dia mendengar ada Yesus datang, lalu dia punya keyakinan. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini tidak sekali, dua kali dia katakan. Tapi dia ulangi terus, saudara. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh.
Itu sebabnya ketika dia mendekati Yesus yang dikerubungi banyak orang, saudara, maka dia tidak bisa. Kemudian mungkin dia kena tendang orang-orang yang berkumpul. Dia mundur 1 langkah, tapi dia maju 2 langkah. Seperti itu sampai akhirnya, singkat cerita, dia bisa menjamah tubuh jubah Yesus. Dan seketika itu kata Alkitab, pendaharanya berhenti. Saudara, inilah orang yang tekun, tidak pernah menyerah. Walaupun ada tantangan, dia tidak bisa maju, tetapi tetap dia yakin, saudara, kalau bisa menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Saudara ingat juga cerita tentang Bartimius yang buta dalam Markus 10 ayat 48, saudara. Bartimius ini buta, saudara. Tetapi ketika dia mendengar ada Yesus yang datang, kemudian saudara, dia berkata, aku akan datang. Dan dia mulai berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekeliling Yesus marah, saudara. Dia berkata, hei jangan berisik, diam. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimius? Tambah keras dia, teriak, Yesus anak Daud, have mercy on me. Dia berkata, kasihanilah aku. Saudara tahu, teriakan orang yang tidak pernah menyerah ini membuat Yesus berhenti. Dan dia menoleh, saudara. Kemudian dipanggillah Bartimius. Apa yang kau kehendaki aku perbuat? Aku ingin melihat Tuhan. Kemudian dijamah oleh Yesus. Pes! Langsung dia bisa melihat. Saudara, orang yang tidak menyerah walaupun ada tantangan, ada hambatan, dia tidak putus asa, dia tekun, saudara, akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Demikian pula ketika kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19, adanya resesi ekonomi global, mungkin ancaman perang, kita ketakutan, resah, bingung menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena yang pertama, ada Tuhan Yesus yang berjanji untuk menyertai kita. Puji Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada di dalam hidup kita untuk menyertai saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara, mengapa kita tidak boleh menyerah? Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji untuk membuka jalan. Walaupun banyak jalan yang tertutup, mungkin buntu sekalipun. Kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Saudara, itu sebabnya jangan pernah putus asa dan menyerah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus berjanji untuk membuka jalan. Dia memberi jalan keluar supaya kita sanggup mengatasi kesulitan, hambatan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang berjanji untuk membuka jalan. Percaya saudara, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia pencipta langit dan bumi, darat, laut dan seluruh isinya. Bagi Dia tidak ada yang sukar. There's nothing too hard for the Lord. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan Yesus berjanji membuka jalan, jangan pernah menyerah. Amin. Yesaya 43 ayat 19b. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Hanya Tuhan pencipta, Allah yang Maha Kuasa yang bisa membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara apa, saudara? Berbicara hal yang mustahil. Tuhan itu bisa membuat, saudara, yang tidak ada mustahil bagi Dia. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Saudaraku yang kasihlah oleh Tuhan, Dia berjanji membuka jalan. Saya ingat berapa tahun yang lalu itu ada
sebuah lagu yang indah yang diciptakan oleh Don Moon, saudara, yaitu God Will Make a Way. God will make a way. Dia akan membuka jalan. Tuhan akan membuka jalan, saudara. Itu peristiwa terjadi ketika keponakannya Susan dan Phelps, saudara, itu mengalami kecelakaan ketika mereka dalam perjalanan dari Texas ke Colorado beserta dengan 4 anaknya, tiba-tiba ditabrak oleh truk peti kemas. 4 anaknya terlempar keluar, ada yang patah lehernya, mereka dalam keadaan susah. Nah, ketika itu Don Moon ini menciptakan lagu Tuhan Membuka Jalan. Dan ada respon yang begitu banyak dari pendengar, saudara. Sampai lagu ini menjadi hit, saudara. Dan orang-orang percaya Tuhan pasti membuka jalan. Nah, hari-hari ini kalau saudara sedang mengalami jalan buntu atau kesulitan apapun, saya ingin sampaikan kepada saudara, tidak ada satupun yang bisa menutup kalau Tuhan yang membuka. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Karena apa? Di dalam setiap perjalanan hidup kita, bahkan saudara, dia berjanji, dia akan berperang ganti kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari dalam kesulitan dan tantangan yang semakin ini, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita susah, tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita. Adanya di akhir zaman ini krisis global, saudara. Krisis di segala bidang. Ingat, ada Dia, Gembala Agung kita, yang senantiasa mau memberkati kita. Dia adalah sumber berkat yang tidak pernah kering. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mungkin saat ini karena kita tidak bisa bekerja, cuma work from home. Mungkin saudara harus tinggal di rumah, pendapatan kita menurun, income kita mulai berkurang. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan ini, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, itu sebabnya Yakobus ini memberikan nasihat, Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, biarlah dengan kesulitan ini membuat iman kita semakin dewasa, kita menjadi matang, menjadi lebih kuat lagi. Ketika ada pencobaan yang lebih besar lagi, kita sudah dilatih, otot-otot iman kita menjadi kuat, saudara. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus tidak berkenan kalau kita menyerah. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan kita tidak berkenan kalau kita menyerah. Dikatakan Anda sudah lebih dekat daripada yang Anda kira. Sebetulnya kita sudah dekat, saudara. Tapi berapa banyak orang yang menyerah, ya. Saya ingat ada seorang narapidana, saudara, dia menggali lubang untuk menerobos keluar, saudara. Berjam-jam dia menggali lubang itu, saudara. Lalu kecapean, dia lelah. Lalu kembali. Padahal kurang sedikit, kurang setengah meter dia bisa sudah lari, saudara. Nah itu, saya katakan Anda sudah lebih dekat daripada yang Anda kira. Jangan pernah menyerah. Ada seorang perenang Amerika, namanya Florence Chadwick, saudara. Dia ingin membuat rekor, ya, menyeberangi selat dari Prancis ke Inggris, saudara. Lalu dia mulai, saudara, berenang, diiringi oleh sebuah perahu kecil. Pada malam hari yang begitu gelap, saudara. Dan dinginnya air laut. Dia berenang, saudara. Selama 13 jam, saudara. Lalu setelah 13 jam dia merasa capek, lelah. Kemudian dia mengangkat tangan, memanggil perahu yang mengiringi dia
Aku tidak kuat. Lalu dia naik ke perahu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika dia tahu, saudara, sebetulnya kurang berapa mil saja. Dia sudah berenang 13 jam, saudara. Tinggal sedikit, saudara. Dia menyerah. Nah, itu sebabnya saya katakan dalam Ibrani 10 ayat 38 itu, Tuhan tidak ingin kalau kita menyerah, saudara. Ada lagi cerita tentang orang yang menyerah, saudara. Yaitu pelukis yang terkenal, namanya Vincent van Gogh, saudara. Dia selama hidupnya, dia melukis, saudara. Sebetulnya lukisannya bagus, tetapi ketika dipamerkan tidak ada orang yang membeli. Jadi dia hidup di dalam kemiskinan, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia bunuh diri, saudara. Nah, setelah berapa tahun kemudian, ternyata lukisan Van Gogh yang setara dengan Michelangelo dan Pablo Picasso ini, saudara, dipamerkan dan ternyata lukisannya laku 400 juta US dollar. Kalau di kurs sekarang, saudara, bisa jadi 600 miliar, saudara. Seandainya Vincent van Gogh itu tahu bahwa lukisannya akan mendapatkan harga yang begitu fantastis, apakah dia akan bunuh diri, saudara? Saya kira tidak, saudara. Itu sebabnya saya katakan bahwa sayang sekali sudah hampir sampai, tetapi ternyata putus asa dan menyerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menyerah kalah sebelum kalah berarti dia mati sebelum mati. Itu kata dari pemimpin Nazi Hitler, saudara. Dia berkata orang yang menyerah kalah sebelum kalah berarti dia mati sebelum mati. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini bertema never give up. Jangan menyerah. Kalau kita menyerah sebelum kalah berarti kita mati sebelum mati. Ada Tuhan yang sanggup membuka jalan sehingga kita bisa melewati kesulitan yang ada di depan kita. Mungkin saat ini saudara juga mengalami banyak jalan buntu, kesulitan baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam karier, dalam pelayanan saudara. Jangan pernah menyerah, saudara. Baik dalam kesehatan yang terganggu, ya, dalam karir, bisnis apapun, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan, dia akan memiliki kehidupan yang kuat, sehat setiap hari. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, saudara, mengapa kita tidak boleh menyerah? Yang pertama, sebab Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji untuk membuka jalan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh menyerah? Sebab Tuhan Yesus berjanji untuk memberi kemenangan kepada kita, saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menang, kita hebat. Kita menang bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya, bukan. Tapi dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan kepada kita, semua dari kita jangan pernah menyerah. Ya, saudara tahu cerita tentang Sigurd pemenang, yaitu janin dalam tubuh itu ketika kita masih kecil, saudara ya. Ketika masih bayi yang belajar berjalan antara 10 sampai 17, menurut penelitian dia jatuh 240 kali. Adakah orang yang jatuh 240 kali tetapi bangkit kembali? Pasti saudara berkata, ini orang hebat. Jatuh 240 kali bisa bangkit. Ternyata menurut penelitian itu, bayi yang belajar berjalan itu pernah jatuh sebanyak 240 kali. Tetapi dia bangkit, coba lagi, akhirnya sampai bisa berjalan.
Coba seandainya saudara waktu itu menyerah, ya, lalu tidak bangkit, tidak berjalan lagi. Pasti sampai sekarang saudara tidak bisa berjalan. Tetapi siapa yang hebat itu? Saudara dan saya. Sebetulnya kita ini orang hebat. DNA kita adalah DNA pemenang, saudara. Jadi kita ditetapkan sebagai pemenang. Ya, we are more than the conqueror, kata Roma 8 ayat 37. Kenapa waktu kecil kita tidak menyerah, saudara? Tetapi setelah dewasa, setelah tua, ada kesulitan, lalu kita menyerah. Kita harus malu. Ya, waktu kecil saja kita tidak pernah menyerah, saudara, sampai kita bisa berjalan. Nah, saya anjurkan kepada saudara, jangan pernah menyerah walaupun ada kenyataan yang pahit dalam hidup kita. Mungkin ada sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Jangan takut gagal. Jangan takut jatuh, jangan takut menyerah, tapi hadapi semua tantangan itu, saudara. Justru takutlah kalau kita tidak berani melangkah. Takutlah kalau kita tidak berani bangkit kembali. Takutlah kalau hati kita ciut, kemudian kita tidak berani mencoba lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berani bangkit dari kegagalan, menata ulang semua yang sudah hancur berantakan, bangkit untuk melanjutkan kehidupan ini. Di dalam hidup kita ada kekuatan untuk bangkit dari kejatuhan. Saudaraku, di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi bangkit kembali. Raja Daud menulis dalam Mazmur 20 ayat 7 dan 9, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, kemenangan yang gilang gemilang. Dikatakan mereka rebah dan jatuh, tetapi bangun, berdiri dan tegak, tetap tegak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan pernah putus asa dan menyerah. Cobalah saudara, ya, rusak jaring laba-laba. Maka laba-laba ini dengan segera, saudara, membangun jaringnya lagi. Cobalah ambil madu lebah, saudara. Maka dia akan segera membuat sarang kembali, saudara. Coba rusaklah rumah semut, maka mereka segera akan membangun rumahnya kembali. Kita melihat, saudara, dari binatang yang kecil, lebah, laba-laba, semut, binatang yang kecil itu memberikan inspirasi kepada kita manusia supaya jangan menyerah. Mereka itu tidak pernah menyerah walaupun binatang kecil, saudara. Mereka tetap, saudara, menghadapi semuanya itu. Itu sebabnya kita tahu menghadapi kesulitan, kerasnya kehidupan saat ini ada satu tekad, yaitu pantang menyerah. Kita boleh memiliki impian yang besar, saudara, tapi tanpa tekad dan semangat kerja keras, tanpa ketabahan, tahan uji, pantang menyerah, maka impian itu hanyalah sebuah hayalan belaka, saudara. Tetapi percayalah, masih ada Tuhan yang beserta dengan kita. Jikalau itu kita percaya, teruslah berjuang, saudara. Jangan pernah menyerah. Saya ingat, saudara, ada seorang tinju yang babak belur, saudara. Wah, dihantam, jatuh, dihitung, belum sampai 10 bangkit lagi. Oh, mukanya sudah lebam semua. Ya, dia disuruh yang di pinggir lapangan memperbaiki. Kemudian dihantam lagi, jatuh lagi, saudara. Kemudian bangun lagi, saudara. Apa yang terjadi? Pada yang ketiga kali dihantam, saudara, dia jatuh, dia bangkit. Dia marah, kemudian melawan, saudara. Akhirnya yang tadi menjatuhkan dia sampai kalah. Ini adalah lukisan, saudara. Kita tidak boleh menyerah walaupun sekarang kita babak belur adanya corona ini, saudara. Mari kita lawan corona dengan semangat, tekad, tanpa pantang menyerah, saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita tidak menyerah, maka akan ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Seorang yang terkenal, O.J. Simpson, berkata, orang gagal selalu mencari alasan, tapi orang sukses selalu mencari jalan. Kalau ada kesulitan, jangan punya alasan, ya saya tidak punya koneksi, saya tidak punya modal. Jangan, saudara.
Orang yang sukses itu selalu mencari jalan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Memang seolah-olah saudara, kita ini kalah. Seperti petinju tadi. Jatuh. Seolah-olah kita kalah saudara. Ya. Tetapi Tuhan punya rencana dan jalan keluar supaya kita bisa menang. Saudara, pernah terjadi di Amerika Serikat ketika ada sebuah kebaktian, kemudian ada seorang pria membuka jaketnya, mengeluarkan pistol, saudara, kemudian menembak secara membabi buta dan jatuhlah korban 7 orang, saudara. Kemudian ada seorang bapak yang datang kepada dia, "Ayo tembak aku. Kalau aku mati, aku pasti masuk surga. Tetapi kamu pasti masuk neraka." Mendengar kata-kata ini dia gemetar, saudara. Kemudian dia jatuhkan peluru pistolnya, saudara. Saudara tahu, ketika besoknya diwawancarai di televisi, ke-7 keluarga korban ini, mereka tidak bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Mereka dalam kebaktian, saudara. Tapi 7 keluarga yang mengalami kesedihan itu berkata, "Kami sudah mengampuni kepada dia yang berbuat jahat." Nah, berita ini membuat penonton televisi, saudara, tergerak hatinya. Walaupun ada kesedihan, ada korban dari keluarganya, tetapi bisa mengucap syukur dan mengampuni. Lalu tahukah saudara, ada 15.000 petobat baru yang minta dibaptis. Kelihatannya permulaannya kalah, saudara. 7 orang tewas. Tetapi Tuhan ganti 15.000. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan pernah menyerah. Karena kita tahu Tuhan itu pasti membuka jalan bagi kita semua. Walaupun kita dalam keadaan kesulitan hari-hari ini, percayalah kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Kalau saat ini saudara mengalami kegagalan, kekecewaan, stres, putus asa, nyaris tenggelam, bahkan hampir menyerah, saudara. Lalu saudara berkata, "Sudah gak gereja-gerejaan, gak Yesus-Yesusan." Jangan, saudara. Saya tetap percaya, ya, doa kita bukan percuma. Kalau saudara berkata, "Doaku tidak dijawab oleh Tuhan." Tapi saudara, jangan menyerah. Teruslah setia sampai garis akhir. Baru Tuhan berkenan kepada kita. Apapun yang saudara kerjakan, baik itu beribadah, bekerja, saudara melayani, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dianjurkan never give up. Jangan pernah menyerah. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saya percaya kalau saudara tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan, lalu berkata minggu depan aku tidak ke gereja lagi, kemudian saudara ngomel, menyerah, pasti saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara tetap kuat di dalam Dia, seperti Rasul Paulus yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13, "I can do all things through Christ who strengthen me." Aku cakap melakukan segala perkara karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami banyak persoalan, tantangan, mungkin saudara dalam keadaan down, saya ingin beritahu kepada saudara, jangan pernah menyerah. Teruslah saudara giat dalam pekerjaan Tuhan, jangan sampai menyerah, saudara. Saudara, terakhir saya ingin memberikan ilustrasi. Saudara pasti tahu kapal Titanic yang mewah. Kapal pesiar itu waktu pecah, ya, menubruk Pulau Karang. Ada 1.513 yang tenggelam meninggal dunia. Pada waktu itu di antara penumpang ada seorang pendeta.
namanya John Harper. Ketika itu ada seorang pemuda yang minta tolong kepada dia. Lalu dia samperin, dia berkata, pendeta itu berkata, apakah kamu sudah menerima Yesus? Belum. Lalu didoakan, saudara. Didoakan dalam nama Yesus, kamu selamat, kamu diselamatkan oleh Tuhan. Singkat cerita, gelombang besar terjadi dan saudara pendeta itu hilang. Tetapi pemuda ini selamat, saudara. Kemudian besoknya di gereja dia bersaksi. Ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya. Saya terima Yesus di tengah lautan yang bergelora. Dan saat ini saya membuktikan Tuhan Yesus itu baik. Dia Allah yang Maha Kuasa. Saya percaya dia menolong hamba Tuhan yang sudah mendoakan saya. Dia hilang. Dia ditelan gelombang. Tetapi dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Tetap melayani sampai akhir. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya ingat ada seorang pelari maraton, saudara. Ya, namanya John Stephen Rikianto. Namanya Stephen Akwari, saudara. Ketika dia bertanding maraton, pada kilometer pertama dia itu jatuh. Lalu luka, kakinya sakit, terpincang-pincang. Dia berusaha terus lari. Tetapi kemudian kakinya kemasukan kerikil, saudara. Sakit, luka semua. Dia buka, dia buang. Tetapi dia terus lari, saudara. Terus lari walaupun dalam pincang-pincang dia lari sampai akhirnya dia masuk stadion pada remang-remang ya sudah senja begitu, saudara. Semua orang kaget. John Stephen Akwari ini terkenal bukan karena menang dalam perlombaan maraton itu, tetapi dia mencapai finish. Ketika dia mengelilingi stadion kemudian ambruk, saudara. Orang-orang mendatangi dia. Pak, apa kamu tidak tahu? Ini sudah selesai, semua sudah pulang, kok terus lari? Lalu dia jawab, saudara. Saya ini dari negara kecil, yaitu Tanzania di Afrika. Presiden saya menasihati saya, larilah apapun yang terjadi harus sampai ke finish. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia membuktikan walaupun dia tidak menang, tapi orang bersorak-sorai karena dia tidak menyerah dan sampai kepada finish. Begitu juga kita. Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah kamu setia sampai mati, maka engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman ini meneguhkan kita supaya kita tidak boleh menyerah. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang mendengarkan khotbah ini. Tolonglah mereka yang dalam kesulitan, mungkin mereka putus asa, mungkin menghadapi banyak tantangan kesulitan, tapi beri kekuatan kepada mereka supaya mereka tidak menyerah, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong pandemi COVID ini segera lalukan dari kota Surabaya, dari Jawa Timur, dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bagimu tidak ada yang sukar. Itu sebabnya kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Engkau yang mengubah segala sesuatu menjadi seperti dulu. Kami bisa beraktivitas kembali, kami bisa bekerja kembali, kami bisa beribadah kembali, kami bisa jalan-jalan kembali. Terima kasih Bapak di surga, kami terus berdoa buat Presiden Jokowi. Beri kekuatan senantiasa, beri hikmat untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Terima kasih, kami yakin dan percaya kami semua sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sekarang Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka sedang mengangkat tangan. Kami percaya Tuhan yang baik itu pasti memberkati kita semua. Bapa di surga, kami akan memasuki masa-masa yang sulit ini bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya kami akan mengalami kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, keberuntungan. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kami, ada Tuhan Yesus yang membuka jalan, ada Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Tetap semangat. Shalom.